Salam sejahtera teman-teman. Ketemu lagi sama aku Isika VCA. Apa kabarnya nih bun? Semoga lagi sehat-sehat ya. Kalau aku pagi ini rada kurang sehat nih teman-teman, tapi aku mau bawa aktivitas aja ya supaya aku berkeringat terus badanku jadi enteng. Aku juga pakai baju panjang dan gombrang supaya lebih hangat sedikit gitu nih. Konten aku hari ini mau ngebersihin kulkas, sekaligus aku juga mau ganti stikernya ya teman-teman. Aku mau coba ketika aku menggunakan stiker kulkas terus aku lepas itu hasilnya kayak apa, apakah merusak kulkas atau enggak. Ikutin kegiatan aku sampai selesai ya. Nah, ini aku lagi mau bersihin dulu daleman kulkasnya ya bun, karena udah 2 minggu nggak aku bersihin. Aku kalau ngebersihin kulkas itu nggak terlalu ngoyok sebenarnya sih, kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali gitu. Kalau untuk saljunya sih lumayan aku awet banget gitu ya, 2 minggu saljunya tuh baru ada kelihatan gitu. Kalau misalnya masih 1 minggu itu masih sedang-sedang aja gitu loh bun. Kulkas aku ini mereknya Sharp ya bun. Dulu aku belinya tuh 1.500.000-an deh, kurang lebih gitu ya. Dan aku belinya lumayan udah beberapa tahun yang lalu. Dan ini untuk ukurannya sih mungil gitu ya. Kalau untuk keluarga besar ini kayaknya sih kurang buat melakukan food prep 1 minggu gitu. Cara ngebersihinnya aku cuma lap-lap aja pakai lap basah gitu ya, tapi aku sediain air di baskom supaya aku nggak jauh-jauh ambil air gitu ya, jadi nanti dicuci, diperes terus buat ngelap lagi gitu. Terus aku pakainya lap microfiber ini ya teman-teman. Terus dilanjutnya aku lagi cuci tempered glassnya karena kotor ya lumayan. Kemarin ada ceceran itu ya, noda tumpah di dalam kulkas. Aku nggak langsung bersihin. Biasanya sih aku langsung elap gitu. Tapi kemarin aku kayaknya males gitu ya. Jadi hari ini aku rapihin, aku bersihin semuanya sampai ke dalam-dalamnya gitu deh. Oke teman-teman, ini kulkas aku. Sebelum aku stikerin, emang penampilannya memang udah ada stikernya gitu ya. Tapi ini kemarin waktu pindahan tuh ada baret-baret sedikit gitu di sampingnya. Nah, aku nanti mau stikerin semuanya ya, dari mulai depan, terus sisi kanan kirinya juga. Kalau pindahan itu memang resikonya kayak gini ya teman-teman, barang-barang kita tuh ada yang baret, ada yang penyok gitu. Tapi aku masih bersyukur sih nggak terlalu banyak barang-barang yang rusak ya, cuma baret-baret aja sedikit kayak kulkasku ini. Terus nih aku juga penasaran banget teman-teman, kalau kita pakaiin kulkas dengan stiker kayak gini bikin rusak nggak sih kalau dilepas gitu ya. Nih aku mau coba, kita lihat bareng-bareng deh ya hasilnya kayak apa, apakah merusak lapisan kulkas atau enggak ya. Nanti aku buka dulu deh. Dan ini untuk stiker yang barunya, motifnya seperti ini, cantik banget ya teman-teman. Ini aku dapat kiriman dari alsop_sebi ya. Ini untuk sisi kanan kirinya ada motif kaktus dan untuk depannya nanti ada flamingo gitu. Sekarang aku coba buka dulu ya untuk stiker yang lamanya aku. Ini dulu aku belinya udah lama banget di Shopee gitu ya. Nah, ini udah berapa tahun deh, pokoknya semenjak aku punya kulkas ini. Lumayan awet sih sebenarnya, tapi kemarin ada baret gitu ya karena pindahan, makanya aku mau percantik lagi deh dengan stiker yang baru. Kadang aku dapat DM di Instagram pada tanya gitu ya dari teman-teman follower, kalau misalnya pintu, terus kompor gas, kulkas, kayak mau di stikerin itu bikin rusak lapisan gak sih kalau dilepas gitu ya. Nah ini aku kasih lihat langsung aja, aku juga penasaran, tapi setelah melihat video ini kayaknya kita bisa lihat
Sama-sama ya teman-teman, kalau lapisan kulkas aku tuh nggak ada yang rusak, nggak ada yang baret, nggak ada lengket-lengket apa gitu. Nah ini aku memang rada keberatan gitu ya buat lepasnya karena dia emang daya rekatnya itu kenceng. Tapi dia tuh nggak ngerusak lapisan sama sekali loh ya. Nah ini lapisannya bisa lihat ya teman-teman, masih bagus, nggak ada cacat sedikit pun. Jadi kalau untuk pakai stiker yang khusus untuk stiker kayak gini tuh memang aman gitu ya. Tapi aku nggak merekomendasikan ya buat teman-teman yang mau kasih stiker kulkas atau kompor itu menggunakan wall sticker yang untuk dinding, karena pengalaman aku kemarin pernah pakai wall sticker untuk kompor aku, hasilnya pas dilepas itu lengket banget gitu ya, jadi lemnya itu rekat banget sampai nggak hilang gitu. Nah kalau untuk pakai yang kayak gini tuh ya khusus ya untuk stiker kompor, stiker kulkas, stiker pintu gitu, kayaknya memang desainnya tuh agak beda gitu ya sama wall sticker. Aku nggak tahu deh kenapa, tapi yang aku rasakan tuh beda aja gitu ya. Jadi kalau mau percantik kompor atau kulkas ya khususlah pakai yang untuk stiker kompor dan kulkas, jangan memakai stiker dinding gitu ya. Dan ini tadi aku ukur untuk kulkasnya gitu ya supaya pas sama stikernya, karena ternyata stikernya itu terlalu kebesaran buat kulkas aku yang mungil ini. Ini tuh ukuran buat kulkas yang normal kayaknya sih ya, tapi karena kulkas aku kan jauh lebih kecil gitu ya teman-teman, jadi aku harus ukur dulu supaya pas. Dan ini aku lapisin dulu pakai air sabun sedikit tadi ya, sabun cuci piring gitu, supaya nanti ngerekatinya tuh gampang. Kalau ada gelembung atau keriput gitu aku masih bisa lepas lagi. Seperti biasa, kalau untuk pasang stiker-stiker kayak gini tuh kita butuh pelan-pelan dan keuletan juga ya. Jadi kita nggak boleh buru-buru. Yang penting pelan tapi hasilnya itu maksimal gitu ya, daripada cepat selesai tapi hasilnya tuh nggak bagus gitu ya. Ini pelan-pelan aja kayak gini. Sebenarnya gampang sih ya untuk pasang kayak gini menurut aku. Kalau udah pas itu malah tinggal dijatuhin aja, nggak perlu direkat-rekatin, dia tuh bagus loh hasilnya, nggak ada gelembung, nggak ada keriput kayak gitu. Kalau baca komenan teman-teman di Instagram, aku tuh kadang suka iya juga sih gitu ya. Mereka bilang kalau ngeliatin videonya, ngeliatin Mbak Isika masang kok kayaknya enak banget sih gitu ya, masang-masang stiker sendiri gitu. Aku coba dibantuin sama Pak suami, lama banget kelarnya, udah gitu gelembung-gelembung, ada keriput kayak gitu ya. Nah sebenarnya aku juga mengalami hal yang sama sih Bun, tapi di sini aku coba untuk sabar gitu ya. Kalau ada keriput aku buka lagi, makanya tadi tuh aku lapisin pakai air sabun gitu ya, biar agak licin-licin dikit gitu. Jadi kalau udah nempel enak aja gitu buat diperbaiki kalau ada keriput atau gelembung gitu Bun. Nah teman-teman bisa lihat di video ini juga aku berkali-kali lepas ulang tempel kayak gitu ya, karena memang kadang tuh ada gelembung, ada keriput gitu. Aku nggak mau sih, kepengennya tuh meminimalisir keriput dan gelembung. Nah ini udah selesai satu ya teman-teman, penuh dengan perjuangan juga, berulang kali dilepas tempel, lepas tempel. Pokoknya cari deh sampai nggak ada gelembung dan keriput ya. Aku lanjut ya teman-teman, untuk sisi kanan kirinya aku mau tempel motif kaktusnya nih. Dan ini pasang sisi kanan kirinya itu lebih mudah dari yang depan ya Bun. Jadi tadi aku nggak perlu berulang-ulang. Setelah aku tempel atasnya, lalu aku tarik ke bawah, semuanya udah nempel, nggak ada keriput, nggak ada gelembung sama sekali nih yang ini. Tuh udah kelihatan cakep dan rapihnya ya Bun. Jadi selain mempercantik kulkas, stiker ini tuh bisa melindungi barang-barang dari goresan loh. Aku nyesel banget ya kenapa kemarin waktu pindahan itu belum dipasang seluruhnya kayak gini. Mungkin kalau aku udah pasang semuanya tuh anti gores kayaknya gitu ya. Yang tergores itu lapisan atasnya aja ya yang stikernya. Tapi kalau untuk lapisan kayak gini tuh tahan juga sih menurut aku dari goresan, karena dia itu tebel loh Bun. Dan ini untuk sisi yang satunya aku juga udah selesai pasang, semuanya udah terpasang kayak gini nih Bun tampilannya. Jadi kulkasku lebih cantik, lebih rapi, dan yang pasti tahan goresan. Nah kalau untuk masalah perstikeran kayak gini, aku tuh percaya banget sama toko online alshop_sebi. Dia itu memberikan barang-barang yang berkualitas dengan harga terjangkau, serta banyak pilihan model, warna, motif, pokoknya semuanya tuh lengkap di sana. Kunjungin Instagramnya di @alshop_sebi, dan nanti untuk linknya aku taruh di deskripsi box ya teman-teman, nanti bisa dilihat dan dicek.
Lanjut aku rapihin ya bun, luarnya udah selesai. Sekarang bagian dalamnya aku juga mau tata-tata lagi deh barang-barangnya nih. Dan di sini aku cuma kasih bunga satu aja sama tisu ya, supaya lebih minimalis aja, jangan terlalu banyak perintilan. Nah ini untuk tempered glassnya aku mau masukin lagi, udah aku cuci terus aku keringin aja pakai lap kayak gini nih. Oke teman-teman, udah selesai ya aku beresin kulkasnya, tapi masih kosong karena aku memang belum belanja mingguan. Nah ini aku bersihin dulu, sekaligus besok aku belanja mingguan, tinggal isi-isi aja gitu ya. Kalau untuk isi, aku nggak terlalu banyak macem-macem ya di sini, cuma untuk stok food prep sayuran aja gitu. Nah ini bunga sebagai pemanis. Udah sih kayak gitu aja untuk kulkas aku, besok tinggal diisi ya. Semoga bisa aku bikin konten deh kalau aku belanja mingguan ya teman-teman. Aktivitas selanjutnya nih bun, aku bersihin magicom. Kalau untuk magicom, aku juga rajin untuk bersih-bersihnya ya, karena aku berharap dengan dijaga kayak gini tuh bisa awet, terus nasinya juga nggak cepet bau gitu. Dan untuk tutupnya ini ternyata bisa dicuci, aku tuh baru tahu akhir-akhir bulan kemarin gitu lah ya, belum lama gitu, dan aku shock banget waktu pertama tahu. Aku buka tutup atasnya itu ternyata kotor banget ya, sampai berkerak gitu, kayak uap nasinya gitu mungkin pada ngumpul gitu. Nah setelah tahu, aku sekarang rajin-rajin untuk ngebersihin tutup atasnya itu bun. Untuk meja makanku ini sebenarnya bukan meja makan yang satu set gitu ya. Aku beli di bapak-bapak yang ngider, cuma mejanya aja, terus aku padu-padakan sendiri sama kursi yang aku pilok warna pink ini. Nah kemarin sempat ada yang komen gitu ya, untuk kursinya suruh dipilok lagi gitu, tapi aku enggak deh, karena aku lagi kepengen beli meja makan yang satu set itu loh bun, biar lebih rapi lagi gitu ya. Jadi sementara aku pakai begini dulu deh. Oh ya, ini aku lagi naruh air ya buat bikin es, karena aku suka ngompres-ngompres wajah aku gitu ya. Kalau untuk buat minuman sih jarang, tapi biasanya aku nyetok es itu untuk ngompres wajah. Lanjut lagi nih, aku cuci beras ya bun, aku mau masak nasi. Dan untuk berasnya nih aku ngabisin stok beras merah aku. Ya lumayan sih, masih beberapa masak lagi gitu ya. Aku masak nasinya di aron dulu di kompor kayak gini bun. Nanti kalau udah menyusut airnya baru deh aku taruh di magicom. Ini tujuannya biar cepet nyeklek aja gitu, mateng gitu bun. Ada yang sama nggak? Cara masak seperti ini tuh cocok banget kalau kita tuh lagi buru-buru gitu ya, kepengen cepet nasinya mateng. Biasanya aku kayak gini. Nah ini berhubung udah siang ya, jadi aku pakai metode kayak gitu tuh. Aku masak ngabisin stok di kulkas ya bun, tinggal ada ikan patin. Nah ini aku nggak tahu masak namanya apa, pokoknya aku cemplung-cemplungin aja deh bumbunya itu garam, lada bubuk, terus ada kaldu jamur, aku tambahkan juga saus tiram, kemudian aku tambahkan juga daun salam di dalamnya gitu ya, karena aku udah nggak ada bumbu yang lain kayak jahe, kunyit itu juga udah pada habis. Jadi beneran aku tuh memang butuh untuk belanja mingguan. Habis itu aku kasih air, terus deh udah kayak gini, direbus dengan api kecil. Aku nggak tahu ini namanya apa ya, pokoknya masakan ikan patin gitu aja deh. Dan dilanjut pun aku sekarang punya dapur kedua gitu ya. Ini ada alasan tersendiri kenapa aku masak di sini. Nah ini tuh di deket pintu keluar gitu ya, pintu keluar dapur, karena dapur aku tuh menurut aku beneran kebalik gitu ya. Harusnya dapurnya yang di sini, yang di sana itu untuk ruang makan gitu. Jadi aku nggak tahan ya kalau masak itu asapnya kemana-mana. Terus aku punya ide deh, kalau untuk masak
masak tumis-tumis atau goreng-goreng aku tuh di sini. Tapi kalau untuk rebus-rebus bisa lah di sana gitu ya, di dapur aslinya. Kalau masak di sini tuh lebih enak ya karena uapnya tuh langsung keluar. Tapi kalau yang di dapur aslinya itu uapnya tuh nggak keluar karena nggak ada ventilasi. Itu beneran di tengah sih gitu ya. Paham lah ya untuk bunda-bunda yang mengalamin, ada yang sama nggak kayak aku, dapurnya kalau buat masak itu asapnya kemana-mana gitu ya. Karena aku nggak mau capek-capek ngepel terus gitu, jadi aku akalin aja untuk masak yang tumis-tumis ada di sini deh sekarang. Untungnya aku juga punya kompor yang satu tungku ya bun, bisa dimanfaatin. Oh ya, nih masakan aku itu ikan asin tawar gitu ya, jadi rasanya nggak asin ya bun, aku balado aja kayak gitu. Dan ini untuk ikan patinnya udah matang juga, nggak pakai rewel deh, bumbunya apa adanya banget pun, yang penting aku doyan gitu aja lah ya. Dan kalau aku lagi masak sebanyak ini tuh nggak serta-merta habis satu hari gitu ya bun. Kayak ini ikan asin kan bisa diangetin untuk besok harinya. Tapi kalau ikan patin jelas habis ya, karena dia tuh berkuah. Kadang ada yang bilang itu emang sendiri habis gitu. Ya kalau nggak habis bisa buat besok gitu bun. Jadi aku pilih-pilih juga gitu ya menu yang bisa buat besok apa. Kalau memang masih bisa ya buat besok, kalau yang enggak ya aku habisin gitu deh. Oke bun, selesai sudah aktivitas aku hari ini. Semoga videonya bermanfaat ya. Terima kasih banget udah klik videonya. Untuk like, komen, dan subscribe-nya juga makasih banget. Kita ketemu lagi di vlog berikutnya ya. Isi Cafe CA pamit. Jaga kesehatan, jaga kebersihan. Salam santun, sampai jumpa.